Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra Muhammadan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa araja minal masjidil aqsa ila sidratil muntaha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan sayyidana abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudaw wala kitabim munir. Sadaqallahul azim. Yang ulun tuan muliakan Abu Tunku Imam Syekh Masjid, yang ulun tuan muliakan Abu Penggerak Syiar Muhibbah Subuh beserta gure-gure yang lain, yang saya hormati kepada jamaah SMS dan juga jamaah di masjid yang mulia ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita meniatkan i'tikaf agar semua gerak-gerik kitanya di dalam masjid tidak ada yang tersia-siakan, tidak ada luput daripada catatan malaikat. Walau bagaimanapun kondisi kita di dalam masjid, apakah posisi kita dalam keadaan duduk, berdiri, tidur, bahkan dalam keadaan mengantuk sekalipun, tengut sekalipun, Allah tetap memberikan pahala bagi orang-orang yang ada i'tikaf di dalam masjid. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak kepada Abu SMS, Abu Ali Basyah, yang sedang sibuk-sibuknya WA, yang sedang sibuk-sibuknya Telegram, yang sedang sibuk-sibuknya di Facebook, yang namun SMS tetap masih ada. Mudah-mudahan SMS seperti halnya TVRI, walaupun banyak media-media yang lain, tapi SMS tetap ada. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan halnya saya, ulun tuan, Mbak Uro yang berbahagianya, di subuh yang berbahagia ini, saya pertama sekali laki izin. Kalau biasanya ceramahnya 15 menit, saya minta ditambahi 10 menit. Saya enggak tanya berhanjit. Takut terhanjit. Cuma saya minta izin. Menyegop berokan kadang-kadang gure-gure yang lain setengah jam, 20 minit, lung laki tamah 20 minit. Ini laki dinilai aku. Sebab trik-trik tiga. Ada masalah ni. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ulun tuan merasa terharu di subuh yang berbahagia ini, yang masjid penuh dengan jamaah. Yang biasanya jamaah seperti ini adalah jamaah salat Jumat.
Terima kasih banyak kepada abu-abu di SMS, jamaah SMS yang sudah ikut dakwah bilhal. Memang nepegah bahana. Tapi ini adalah merupakan salah satu dakwah bilhal. Sehingga orang-orang di sekitar masjid, orang-orang di sekeliling masjid termotivasi, terajak, tergerak untuk melaksanakan salah satu daripada tanda Islam. Tanda Islam itu ada di jamaah. Tanda Islam ada di jamaah. Tanda orang nak semayang menyegukun dalam kitab, tanda nampaknya Islam itu ada di jamaah. Maka alhamdulillah luar biasa. Abu menyagedanyo orangnya gerakan urung-urung tuha. Tapi pada saat lung dengar muazin mano, abu ka tuha. Tapi su bisa menandingi GPS. Luar biasa. Abu tunggu imam bahagian ya, Bu. Bisa menandingi yaitu di imam gerakan pemuda subuh. Maksudnya bukan bertanding, tapi luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan yang berbahagia ini adalah bulan Rajab. Pada saat kita masuk ke dalam bulan Rajab, mengingatkan kita langsung kepada satu peristiwa yang peristiwa itu tidak akan terlupakan walaupun kadang-kadang sejarahnya terlupakan, kejadiannya ada sebahagian yang hanjir tak pegah memandum, namun dengan rutinitas kitanya sehari semalam. Siuro si malam 15 wate 17 rakaat, maka mustahil terlupakan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'rajkan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa Allah Mi'rajkan mulai dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Sampai batasnya malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad dijemput oleh malaikat yang lain. Dari lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu tiang aras. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sanalah Allah Subhanahu wa taala langsung Nabi Muhammad berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Putra pertama sekali yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah bacaan-bacaan yang kita baca di dalam salat sehari semalam di tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah. Nabi Muhammad mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Yang percakapan antara Nabi Muhammad dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasul abadikan di dalam bacaan-bacaan kita di dalam salat sehari semalam 5 waktu. Maka mustahil terlupakan. Han mungkin tua tegetanya umat Islam, orang beriman kepada Allah, kecuali orang hana semayang tentang Mi'raj. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai menerima yaitu beberapa amanah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad turun yang dalam riwayat menjelaskan Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Allah Musa bolak-balik sebanyak 9 kali. Kurang kan 10.
Nya 10 ke habis sembahyang. Lalu turunlah Nabi Muhammad yaitu ke langit ke-7, Jibril sudah menunggu. Sesampai ke langit ke-7 dipapah kembali oleh Jibril, dia itu menempuh perjalanan turun lagi ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa sampai yaitu kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari singkat ceritanya, menyelung pegah pane atau pegah mendung. Yang paling penting sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Isra yang bahwa menyata pegah dalam ayatnya hana inane sebut ni cok salat abu. Hana nane sebut. Yang disebut tentang Nabi Muhammad menjemput salat itu di hadis-hadis. Tetapi yang paling penting catatan di ayat Allah tersebut adalah linuriyahu min ayatina. Supaya Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda kami. Kon mandum nunggu. Min ayatina, sebahagian daripada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ulun yakin yang bahwa Muhammad itu utusan Allah, yang di dalamnya ada siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Sejauh mana makna etikat kitanya kepada Allah yang terkandung di dalam siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Nai pajuh nunggu. Sebab kalau di asyhadu alla ilaha illallah itu hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik zatnya, sifatnya, afalnya, nyanba asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara di asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ubena akidah iman nunggu. Semua akidah iman. Apakah itu menyangkut adanya azab kubur, adab kubur, tatupu adab kubur, ada hari bangkit, ada sirat, ada syurga, ada neraka, dan ada mizan. Dan ada azab kepada orang-orang mukmin setelah diazab dia masuk syurga dan mendapat hal yang istimewa kepada orang-orang beriman. Patah tunggu ita mengatanya nyan mandum ita menglang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inan ita mandum nunggu. Kita percaya adanya malaikat, ita nunggu nabi yang pegah. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa abu tungku sekalian, semua itu selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah meyakini semua itu, namun itu semua Allah tampakkan kembali pada saat Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh sebelumnya Nabi Muhammad sudah percaya adanya azab kubur, adanya hari kiamat. Namun kepastian yang langsung Nabi Muhammad melihat langsung syurga, neraka, adab kubur, ada sirat dan lain sebagainya, bahkan bentuk asli malaikat Jibril sekalipun. Nyan mandum-mandum Allah perlihatkan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Mi'raj. Maka hanya ada pikir kita nyotingan yang bahwa Mi'rajnya ya cok semayang tagai. Tidak. Tetapi di antara kandungan ayat-ayat Allah termasuk salat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang gepelumah li Allah. Bak Nabi Muhammad Nabi Muhammad Mi'raj ke langit. Adalah Nabi Muhammad berjumpa dengan para nabi, para rasul yang dahulu. Salah tidak merumpa ngene yaitu Nabi Allah Adam alaihi salam. Yang Nabi Allah Adam alaihi salam ini beliau bersandar di tiang Baitul Ma'mur. Yang Baitul Ma'murnya adalah berpapasan dengan Ka'bah Baitullah. Yang Baitul Ma'murnya berpapasan dengan Sidrah. Sidrah kan kepegah bak sadar, bak kaya paling raya, Sidratul Muntaha. Di sanalah berpapasan. Yang jauhnya, yang Muntaha itu tidak ada bisa orang yang bisa
mendeteksi ukuran tersebut. Hanan. Bahkan Galileo, penemu teleskop nomor 1 di dunia, yang sanggup memantau luar angkasa untuk miliaran tahun perjalanan, itu hanya sebatas beberapa miliar tahun. Selebihnya, hana mutido yang tupu ekna ukuran tupu ju'uh kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mamanya tak pegah 2 miliar tahun perjalanan cahaya aja diukur di teleskop. Berapa jumlah 2 miliar tahun tupu? Mesti bulan perjalanan pakai kuda saja begitu jauh. 2 miliar tahun perjalanan cahaya aja na ju'uh nunggu. Wallahu alam. Hana doa ukuran. Nyandip raya, nyandip besar. Begitu besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Adam alaihi salam bersandar di tiang aras, di tiang Baitul Ma'mur. Gengengunan beliau tersenyum. Melihat ke sebelah kiri, beliau menangis. Karena umat-umatnya yang sebelah kanan adalah umat zuriatnya yang melakukan amal kebaikan. Awak tegeng yang belah rawi, subhanallah, gekalan mandum tekli dengan muka yang sangat bersedih Nabi Allah Adam pada saat melihat ke sebelah kiri. Salah satu yang gekalan le Nabi Allah Adam yang Allah nampakkan kepada Nabi Muhammad adalah ada di dalam neraka itu orang yang koh lidah drawadu. Orang-orang yang memotong-motong lidahnya. Setelah itu bersambung lagi. Gekoh lo, mesambung lo, gekoh lo, mesambung, gekoh lo. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, so Jibril yang Allah perlihatkan yaitu di dalam neraka yang dia memotong-motong lidahnya lalu bersambung lagi lalu dipotong lagi." Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah orang-orang yang berkata yang apa yang dia kata tersebut tidak ada ilmu dia berkata ke sana. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuai dengan ayat yang ulun baca mono, memang ini berkaitan yang saya sampaikan tentang Mi'raj, tetapi ada yang 2 pokok yang ingin saya sampaikan. Yang pertama sekali di dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-8. Kibana begah li Allah, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin. Ada sebahagian manusia kata Allah, may yujadilu fillah, dia bermujadal kekeun. Imu bantah-bantah pada Allah, ipegah tentang Allah, ipegah tentang hukum Allah, tentang agama Allah bighairi ilmin, tapi tidak ada ilmu. Wala huda, dan tidak ada satu petunjuk kepada mereka. Wala kitabim munir, dan tidak ada satu kitab yang menerangi mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala termasuk semua orang-orang yang dia berkata sesuatu tetapi dia tidak ada sepengetahuannya ke sana. Pegah haju pu yang galak tu, tanpa ada suatu ilmu pun kita di sana, tanpa ada satu dasar pun dah pegah kena, tapi kada pegah. Lebih-lebih tunggu sekalian yang sangat membahayakan tunggu. Ya? Menye SMS terpecut bak tak kirim. WA-nya cukup cepat. Damang grup, ya? Belum tentu pasti yang kita sampaikan itu. Tetapi sidra orang kita menglang grup, maksud grup SMS. Belum tentu berita yang kita lihat itu benar. Tapi nyanka tersebar memandung. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, salah sabuh daripada yang sangat gemurka oleh Allah adalah orang-orang yang menyebarkan berita. Yang berita itu dia tidak tahu dasar masalahnya. Nyan yang sangat berbahaya buatku sekalian. Tabak idanya ini paling galak pegah dengku yang atanya hana ada pegah. Lung dingat dan dengku watete ban itu bit pertalet, pertamak turbo, ya.
Bek tabuh-buh pertalet, hana got, yang got bensin. Got bensin. Sehingga tanyo ada injeksi buh bensin jit. Padahal Honda tekap latur. Juga kita berbicara tidak ada dasar ilmu pengetahuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang lain-lain lagi orang berkata yang kadang-kadang tidak ada dasar ilmunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, abu donyanya abu oleh tak pegah menoken medihkan. Maka Allah Subhanahu wa taala ne pegah dalam Al-Qur'an, sebahagian manusia itu dia berkata tanpa ilmunya, tidak ada petunjuk dan tidak ada kitab yang jelas untuk menyentakannya. Sani'atfi, yang dia memalingkan yaitu wajahnya, memalingkan lembungnya, liyudilla an sabilillah, yang tujuannya untuk menyesatkan manusia. Abu tungku sekalian, orang yang seperti itu, wa nuziquhu yaumal qiyamati azabal hariq, dan Allah akan merasakan kepada orang-orang yang pegah berita-berita, yang berita itu tidak tahu pasti dia ke sana, maka Allah akan merasakan azab yang sangat pedih buat mereka. Pakan katanya, dzalika bima qadsamat siyadak, disebabkan tangan-tangan mereka yang berbuat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena demikian para hadirin, dengan Allah memperlihatkan begitu azab Allah kepada orang-orang yang dia berkata tidak ada ilmu pengetahuan, gepegah berita hana ilmu pengetahuan, azab Allah sangat berat. Tapi menyah untuk dakwah hana masalah tunggu. Menyah getanya untuk perbaiki hana masalah. Bahkan menyah menurut long tunggu. Saah-saah Islam ini sedang cerai berai sekarang. Bek tak pegah yang lemah motivasi gede. Nya baklung nah ada jid bek tak pegah mano. Satu saah umat Islam ini akan cerai berai. Nanya bek tak pegah ayo gede punya balung. Sebab sekarang ada caramah di kalangan orang Kristen. Memang Rasul sudah mengatakan umat Islam cerai berai. Sebab menon ku menyahana ilmi tajuk makna hadisnya, padahal Rasul mengingatkan. Kalau seperti ini kamu kejadian, tanya akan pisah-pisah. Ya, nya menyumpum long. Lagi ke langnya kan? Nya urineng gepegah menyah ku ragam, nanya lu dengar ceramah ba YouTube. Ngo tiga long nalung kepada abu kadang-kadang WA trip membalah macam memang long hana tat long pakai ngo. Telong tata soi mendung. Na long kalen ceramah yang orang inang gepegah le Nabi geyupiap darah lang linyong lakau. Setahu saya enggak ada Nabi gepegah harian. Gah bang ikulian kalau awak nang nya menyana uragam itu darah piap leurinang. Sehingga satu pelecehan kepada kata-kata Nabi itu. Tetapi yang Nabi kata itu apa? Si Daurinang jak Rasulullah, ya Rasulullah, lung tru lamaran ya Rasulullah. Kiban bakti lung kepada si Dauragam. Gukuli Nabi menau. Seandai ji hidup darah lang dinyong lakau ada. Hana tacok ija tak sampu. Tapi tali ya empom ji. Tapi belum seberapa baktimu untuk suamimu. Mana gayulih nangku. Hana gayulih nangku. Tapi gebandingkan le Rasulullah. Begitulah baktimu kepada suami. Nona menyanyian kajiat piap lain lempu-lempu kajiat piap cukup bakenya dia dengar dakwah yang. Maka jangan mengundang yang hanagat dalam dakwah. Itu sangat penting. Saya tidak menyebutkan salah tak pahami. Sebab nyan menyalagian mufhum hadis tentang aba-aba Nabi ke hanagat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang bahwa Allah nepulumah lang mi'rad kepada Nabi. Bagaimana bahayanya, yaitu orang-orang yang berkata tidak ada ilmu pengetahuan. Salah satu Allah menampakkan yaitu tanda-tandanya. Yang kedua, Rasul dimi'radkan adalah neyakcok sabuh ibadah yang paling mulia. Putra ibadahnya, apa ibadah itu? Itulah ibadah salat sehari semalam 5 waktu. Abu tungku sekalian. Fardu. Ubena fardu. Banyak fardu-fardu yang difardukan oleh Allah. Yang paling besar fadilahnya fardu adalah salat fardu.
Nyan lumbui than ku fadilah. Ke lebih god ku baik salah dengan balung ku. Bukan lebih baik. Tapi yang maksud saya yang paling besar Allah lipat gandakan pahalanya adalah solat. Sunat ubena sunat tunggu. Banyak sunat di dalam ketentuan hukum syariat. Tapi yang paling besar fadilahnya adalah solat sunat. Solat sunat tunggu. Yang paling raya fadilah solat sunat. Dari sekian banyak solat sunat, yang paling raya dalam fadilah solat sunat adalah solat sunat rawatib tunggu. Ya, solat sunat asisten solat fardu tunggu. Yang paling raya fadilah. Solat sunat sebelum subuh, solat sunat sebelum duhur, ba'da duhur, sebelum asar, sebelum maghrib, ba'da maghrib, sebelum isya, leh isya. Bahkan solat witir tunggu. Pernah gekun sedikit lebih banyak daripada fadilahnya dari banyak kamu lakukan. Gebandingkan solat sunat witir dengan solat sunat sebelum subuh. Sunat sebelum subuh diberikan yaitu pahala memenuhi langit dan bumi. Tetapi coba bayangkan solat witir. Gepegah dit tapi banyak fadilahnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Allah Isa alaihi salam pada saat pulang dari tempat di mana beliau dilahirkan, diejek oleh kaum-kaumnya yaitu Maryam. Wahai Maryam, oh, setahu kami orang tuamu tidak pernah berbuat maksiat. Paneane dapuonyo. Pada saat itu Siti Maryam ge isyarah ba'ane tunggu. Lalu orang-orang berkata, bagaimana kami bicara dengan anak yang belum bisa berbicara? Lalu dengan izin Allah, Isa berkata, Kiban dipegah oleh Allah dalam Al-Quran tentang jawaban Isa. Saya ini adalah hamba Allah. Allah telah memberikan kepada saya kitab. Allah telah memberikan saya barakah di mana saya berada. Allah telah mewasiatkan saya untuk melaksanakan salat. Bak Nabi Isa macam ngubut ke bahasa mayang. Nabi Allah Musa alaihi salam waktu pun berangkat dari Madian menuju ke Mesir. Wadid Tawa. Pertama beliau menerima wahyu. Ideh tunggu gehei oleh Allah. Juga sembahlah aku. Sembahlah aku. Dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Bak Nabi Allah Musa. Bahkan salat-salat itu ada pada nabi-nabi sebelumnya. Maka abu tungku sekalian, salat adalah tiang agama. So yang pedang salat, urangnya pedang agama. So yang tinggal salat, urangnya releh agama. Menyagakan lang kitab fikih tungku, tanda Islam, bak salat. Man tanda taturina ke sumayang, pat. Bak jamaah. Mazhamnya dah pegah yang kengatan. Pat taturi urangnya na ke sumayang, menyagakan bahasa kitab. Adalah dia ada jamaah. Maka jamaahlah adalah merupakan lambang persatuan dan kesatuan dasar di dalam agama Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Turunlah Nabi Muhammad. Lalu diajar salat yang pertama adalah salat duhur. Puntan gepurno oleh malaikat semayang luhur. Yang kedua geyu semayang gepurno semayang asar. Yang ketiga, malaikat mengajar Nabi Muhammad salat maghrib. Dan yang keempat, Nabi Muhammad diajar salat isya. Dan yang terakhir, diajar salat subuh. Maka dalam riwayat lang elemelung, banyak pegah khilaf hilaf. Muhammad kata Jibril, ini salat terakhir ku ajarkan untukmu. Maka berdirilah lamamu di dalam salat. Yang gehun qanata. Qanata itu berdiri lama nunggu dalam salat. Maka geyo baca kunut. Geyo baca kunut di salat subuh. Karena itu salat terakhir diajar. Mandudo khilaf itu tentang kunut. Sampai selisih pendapat tentang nazilah. Itu wallahu'alam. Tetapi dasar sumayang subuhnya geyo kunut. Malaikat kepada Nabi Muhammad, karena itu salat terakhir diajar oleh malaikat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tah kunutnya nunggu. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait,
wa tawallana fi man tawallais wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Kabeh nyan kunut tunggu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu ma walais wa la ya'izzu man adais tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyan kan kunut gekeun sana Tanjung tunggu kun. Maka tunggu menyeh jeun. Tapi ndeng-ndeng lam hibak ure. Sebabnya kebiasaan baik menjadi imam, bahkan bukan imam barusan tadi, mandu imam tunggu. Ba fa innaka taqdi hana baca rayu le. Yang sebenarnya di sana juga geyu baca berayu. Cuma saja ina hana geyu jawab amin bak gedanyo. Putra yang geyu jawab bak gedanyo lagi tajawab bak ayat wattini wazaitun. Bala wa ana wa ala dzalika minasyahidin. Atau syahidana. Mungkin nyo nungku kan ilmu baru. Jet nak kalen nungku cerita sama-sama lo. Man irama thagai ta pelain bacut. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu ma walais wa la yu'izzu man adais tabarakta rabbana wa ta'ala. Tanyo likut dah jawab bala wa ana wa ala dzalika minasyahidin atau syahidana sebabnya sana nunggu. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Seandainya Allah ingin menghukum, ya Allah menyadari hukum, ya Allah tidak ada yang menghalang apapun. Kan sanjung nunggu. Maka di sanalah kita menjawab, kami menyaksikan ya Allah, kami menyaksikan ya Allah. Nyan jawaban nunggu. Insyaallah nunggu menyahana salah baklung pegah. Nyan baru wasallallahu dijihar kembali oleh imam, lalu kita tetap menjawab yaitu amin, amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Abu dengan memperingati yaitu dengan mengingatkan kita kepada peristiwa Mi'raj Rasulullah. Mari tak ajak umi anak katanya untuk solat. Umur 7 tahun wajib niyuan. 10 tahun nepoh nyahai tempo buat. Malah lang akhir kitab Sabilah, seandainya kita menempuh perjalanan, nyo cerita terakhir han, ko hana cerita lain ni silah haji. Na urang musafir dia ke tan. Cukup berat dia ke. Ino ke kalen bangkai enggak ada, binatang rumput enggak ada. Yang na urang Islam yang hana sumayang ngan urang kafir yang kan harbi nunggu. Urang kafir yang kan harbi. Nyotah ku paju urangnya. Mangka enggak sabang ko ya. Nyotah ku thia lilunga kuno paju. Han gebi thia urang kafir yang kan harbi nunggu. Geyu thia urang yang hana sumayang. Nelok nunggu baki kitab Sabilah na kebegahan. Masalah orang-orang kamu darat. Begitu hinanya orang-orang yang tidak salat. Maka salat tiang agama. Maka inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada para jamaah. Lulaki maah berayutan maah karena kalubeh baklung pegahaba memang kalih lakai din muno. No kemantang yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.